The Conjuring bukan sekadar film horor biasa. Dari awal kemunculannya, cerita ini sudah mengguncang dunia dengan latar kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangkan sebuah rumah tua di Rhode Island tahun 1971, dihuni oleh keluarga Perron yang awalnya hanya ingin memulai hidup baru. Tapi, bukannya ketenangan, mereka malah dihantui kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pintu menutup sendiri, bau busuk tak jelas asalnya, hingga suara-suara langkah kaki di tengah malam. Semua itu jadi awal dari misteri yang akan memanggil dua sosok terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Ed dan Lorraine Warren bukan pasangan biasa. Mereka adalah penyelidik paranormal yang sudah terbiasa berhadapan dengan kejadian di luar nalar. Ed dikenal sebagai demonologis, sementara Lorraine adalah seorang clairvoyant yang bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Saat mendapat kabar tentang keluarga Perron yang ketakutan, mereka langsung menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan roh biasa. Rumah itu menyimpan sejarah kelam yang jauh lebih mengerikan. Dari sinilah kisah The Conjuring mulai menjerat penontonnya. Rumah keluarga Perron ternyata memiliki catatan sejarah yang suram. Dulu, tanah itu dimiliki oleh Bathsheba Sherman, seorang perempuan yang dituduh sebagai penyihir pada abad ke-19. Konon, Bathsheba melakukan ritual iblis dan mengutuk siapapun yang berani tinggal di sana. Banyak kejadian aneh dan kematian misterius terjadi di tanah itu sebelum akhirnya dibeli oleh keluarga Perron. Tidak heran jika Ed dan Lorraine langsung merasakan energi gelap begitu menginjakan kaki di rumah tersebut. Gangguan yang dialami keluarga Perron semakin intens. Cahaya lampu berkedip tanpa sebab, benda-benda bergerak sendiri, dan yang paling mengerikan, aroma daging busuk yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Caroline Perron, sang ibu, sering merasakan cengkeraman dingin di lengannya seolah ada yang memegang. Anak-anaknya juga melihat bayangan hitam melayang di sudut kamar. Semua ini menjadi bukti bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menguasai rumah itu. Ed dan Lorraine mulai melakukan investigasi mendalam. Mereka menempatkan alat perekam, kamera, hingga salib di setiap sudut rumah. Malam demi malam, bukti-bukti semakin jelas. Rekaman suara memperdengarkan bisikan yang tak berasal dari siapapun di rumah. Bahkan Lorraine mengaku melihat sosok perempuan berwajah hancur yang diakini sebagai Bathsheba. Atmosfer rumah itu begitu berat sampai setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Salah satu momen paling menakutkan terjadi ketika Caroline nyaris kerasukan. Saat itu, tubuhnya mendadak kaku, matanya melotot, dan suaranya berubah menjadi nada rendah yang bukan miliknya. Ed dan Lorraine menyadari bahwa roh Bathsheba tidak sekadar menakut-nakuti. Ia ingin mengambil alih tubuh Caroline sepenuhnya. Inilah titik di mana The Conjuring benar-benar menjadi kisah tentang pertarungan antara manusia dan kekuatan gelap. Proses pengusiran roh atau eksorsis pun dilakukan. Ritual ini bukan tanpa risiko. Ed dan Lorraine harus menghadapi teriakan keras, benda-benda beterbangan, hingga suhu ruangan yang tiba-tiba turun drastis. Di tengah kekacauan itu, Lorraine tetap fokus berdoa, sementara Ed memimpin pengusiran dengan tegas. Setiap detik terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Ketegangan yang mereka alami bahkan membuat kru film bertahun-tahun kemudian ikut merasakan hal aneh selama proses syuting. Setelah perjuangan panjang, roh Bathsheba akhirnya berhasil diusir. Keluarga Perron bisa bernapas lega, meskipun trauma itu tak pernah hilang sepenuhnya. Ed dan Lorraine meninggalkan rumah dengan pesan bahwa kekuatan jahat memang nyata dan selalu mencari celah untuk masuk. Kisah ini menjadi salah satu kasus paling terkenal dalam karir mereka dan menginspirasi lahirnya film The Conjuring yang fenomenal. Keberhasilan film pertama membuka jalan bagi waralaba besar. The Conjuring Universe kemudian melahirkan film-film lain seperti Annabelle, The Nun, dan The Curse of La Llorona. Menariknya, masing-masing film tetap terhubung melalui benang merah yang sama, benda terkutuk dan entitas jahat yang nyata. Tidak heran jika penonton terus penasaran dan ketagihan menonton setiap bab baru dari kisah ini. Yang membuat The Conjuring berbeda dari film horor lain adalah cara penyajiannya. Sutradara James Wan tidak hanya menakut-nakuti dengan jump scare, tetapi membangun atmosfer yang tegang sejak awal. Suara pintu berderit, lantai kayu yang bergemeretak, hingga napas pelan di telinga penonton terasa begitu nyata. Ini membuat ketakutan terasa lebih dalam, seolah penonton ikut terjebak di dalam rumah itu. Selain cerita yang menegangkan, film ini juga menyelipkan sisi kemanusiaan. Hubungan keluarga Perron yang saling mendukung, serta dedikasi Ed dan Lorraine untuk menolong tanpa pamrih, membuat film ini lebih dari sekadar kisah hantu. Ada pesan tentang kekuatan doa, cinta,
dan keberanian yang mampu melawan kegelapan. Inilah alasan mengapa The Conjuring tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyentuh hati. Namun, di balik kesuksesan filmnya, banyak orang yang merasakan hal aneh saat proses produksi. Beberapa kru melaporkan pintu hotel mereka terbuka sendiri, peralatan film rusak mendadak, hingga telepon misterius yang tak ada suaranya. Bahkan rumah asli keluarga Perron yang menjadi inspirasi film dilaporkan kembali mengalami gangguan setelah film rilis, seolah roh Bathsheba tidak senang kisahnya diangkat ke layar lebar. Ed dan Lorraine Warren sendiri menjadi ikon dalam dunia penyelidikan paranormal. Sepanjang hidup mereka, puluhan kasus aneh sudah mereka tangani, dari boneka Annabelle yang terkenal hingga kasus Amityville. Meski ada kritik dan skeptisisme, banyak orang percaya pada keaslian pengalaman mereka. The Conjuring menjadi salah satu bukti paling kuat dari kisah nyata yang mereka dokumentasikan. Kepopuleran The Conjuring juga memicu tren baru di industri film horor. Banyak sutradara yang mencoba meniru gaya James Wan, memadukan kisah nyata dengan atmosfer mencekam. Namun hanya sedikit yang bisa menyamai ketegangan dan detail yang dihadirkan film ini. Bahkan beberapa penggemar menganggap The Conjuring sebagai standar emas film horor modern. Menariknya, rumah asli yang menjadi latar cerita masih berdiri hingga kini di Rhode Island. Pemilik baru bahkan membuka tur bagi pengunjung yang penasaran. Banyak yang mengaku merasakan hawa dingin mendadak atau mendengar bisikan samar saat berada di sana. Ini menambah kesan bahwa cerita The Conjuring memang tidak hanya berhenti di layar, tetapi masih hidup di dunia nyata. Seiring waktu, The Conjuring Universe terus berkembang. Sequel dan spin-off baru bermunculan, seperti The Nun 2 dan Annabelle Comes Home. Setiap film menambah potongan puzzle yang semakin memperluas dunia mistis yang diciptakan. Para penggemar pun selalu menantikan bab berikutnya untuk mengungkap misteri-misteri baru yang mungkin lebih menyeramkan. Apa yang membuat film ini bertahan lama bukan hanya rasa takut, tetapi juga rasa penasaran. Pertanyaan besar selalu muncul. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Ed dan Lorraine mungkin sudah tiada, tetapi catatan dan rekaman mereka tetap menjadi bahan perdebatan. Banyak penonton yang diam-diam percaya bahwa kekuatan gelap memang nyata. Bagi penonton yang menyukai ketegangan, The Conjuring menawarkan pengalaman horor yang mendalam. Setiap detail, dari suara pelan hingga bayangan samar, dibuat sedemikian rupa agar terasa nyata. Tidak heran jika banyak orang mengaku sulit tidur setelah menonton. Bahkan ada yang merasa diikuti bayangan aneh di rumahnya sendiri. The Conjuring juga mengingatkan kita tentang batas tipis antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Banyak budaya percaya bahwa roh atau entitas jahat memang ada di sekitar kita, hanya menunggu kesempatan untuk muncul. Kisah keluarga Perron hanyalah salah satu contoh dari fenomena yang mungkin terjadi di mana saja. Pada akhirnya, The Conjuring adalah lebih dari sekadar film. Ia adalah cerita tentang keberanian menghadapi kegelapan, tentang iman yang mampu mengalahkan ketakutan, dan tentang misteri yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Entah Anda percaya atau tidak, kisah ini sudah menorehkan jejak dalam sejarah horor dunia dan mungkin akan terus menghantui kita.